Nggak mungkin nggak ada diketahui oleh Jokowi. Sebagai presiden, dia harus menegur Kapolri, harus. Kenapa digituin mahasiswa? Itu kan tunas bangsa. Olah, Pak Jokowi ini melindungi Luhut atas persoalan Pandora Paper ini. Ataukah Luhut melindungi Jokowi? Bisa juga. Di mana marwah pengadilan? Yang katanya notabene pengadilan Jakarta Pusat Bungur adalah pengadilan yang terbaik di Indonesia. Kok bagi gugatan TPUA tidak terbaik? Iya, menjadi terburuk malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ESM Channel, Egy Sujana Masal Channel yang cerdas berani militan, juga di PPMI Center Channel, profesional, jujur, berani, dan amanah. Hari ini banyak sekali topik-topik pembicaraan. Alhamdulillah saya udah ditemani salah satu Sri Kandi Indonesia, Ibu Elidaneti, tim advokasi TPUA. Bagaimana kabar, Bu? Berbaik. Nah, ini Bapak kita yang setiap hari viral. Ini ada pengamat politik, abang kita, Bang Muslim Arbi. Assalamualaikum Ya kan, tulisannya selalu tajam dan terpercaya. Nah, tidak lupa, jangan lupa yang pakai baju hijau. Ini masterpiece, ya kan? Tim pembela ulama dan aktivis, abang kita, Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal, SHMSI. Bagaimana, Bang? Sehat, Bang? Kok warna hijau sih sekarang? Ini makna apa ini, Bang? Warna hijau nih? Oh, himpunan mahasiswa tuh bagi teman-teman HMI tuh, temennya tuh yang di Tangsel tadi lagi aksi hari ulang tahun Tangsel, malah ada chaos dengan aparat, tapi perilaku aparat itu brutal sekali kelihatan di video itu. Mereka dibanting-banting. Mungkin nanti kita bahas juga nanti. Juga tidak lupa ini saudara kita, salah satu prinsipal TPUA. Assalamualaikum, tetap waras. Waduh, tetap waras. Dan ini kita kedatangan tamu nih dari Riau. Perkenalkan, Bu, namanya siapa, Bu? Ibu siapa? Pakai itu. Ibu siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, saya dengan Devi dari Riau. Alhamdulillah malam ini bisa ikut bersama di sini. Oh Terima iya, kasih. iya. Juga beserta tamu dari Riau juga. Perkenalkan namanya, Bu. Assalamualaikum, nama saya Yuli dari Riau. Dari Riau ya. Oh iya. Senang iya. berjumpa. Juga kali ini kita ditemani oleh abang kita juga, Bang Jaya Samanta. Beliau salah satu pendiri PPMI. Bagaimana, Bang? Kabarnya, Bang? Syukur alhamdulillah baik. Ya, terima kasih dilibatkan di sini, diundang di sini ya. Semoga perjuangan kita menjadi berkah dan mencapai yang maksimal untuk membela rakyat dan negara. Iya. Mabrura. Oh, aduh, ini adminnya Mabruren ternyata ini. Nah, hari ini kita mungkin bahas ini banyak sekali sebenarnya kalau lihat kita medsos hari ini yang viral ya. Salah satunya itu pertama yang tidak kalah populer itu kemarin tuh. Berita di PN Jakarta Pusat terkait masalah putusan hakim Jakarta Pusat yang tiba-tiba melakukan putusan sepihak. Itu tentunya sangat mencederai pengadilan kita. Kemudian selanjutnya yang masalah Luhut yang apa jabatannya apa lagi? Rangkap jabatan. Merangkap jabatan. Jadi merangkap itu biasanya dua, ini merangkap jadi lebih dari dua. Ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Belum lagi tadi juga persoalan terkait aksi teman-teman mahasiswa di Tangerang Selatan. Kita jujur aja kalau melihat videonya, sungguh aparat kita ini memperlakukan adik-adik mahasiswa itu sangat, menurut kita tidak manusiawi gitu loh, sangat brutal sampai kejang-kejang, anaknya dibanting kayak smackdown kayak gitu. Saya pikir sebagai aparat tidak seperlunya terlalu berlebihan menghadapi adik-adik mahasiswa. Toh mereka adalah anak-anak kita juga. Jadi seharusnya ya harapan bangsa, harusnya pihak kepolisian itu melakukan dengan slogan presisinya ini harusnya terukur dong menghadapi demonstran-demonstran adik-adik mahasiswa. Jadi mungkin untuk itu saya
mengawali pembicaraan ini, saya ingin minta statement dari pengamat politik kita terkait masalah beberapa hal yang yang lagi fenomena ini, masalah Luhut yang merangkap-rangkap jabatan itu, Bang. Menurut Abang seperti apa, Bang? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menurut apa yang saya amati terkait dengan rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan itu saya tidak tahu apakah Pak Jokowi baca nggak undang-undang itu kan? Iya. Ya. Kalau Pak Jokowi baca undang-undang sebagai presiden, ya kan, tentunya dia akan berpikir untuk Ambil tempat dulu. mengambil satu Ambil tempat. langkah-langkah Duduk. mengangkat seorang pejabat, ya, seorang pejabat negara yang jabatannya itu merangkap berbagai jabatan yang lain. Ya. Saya tidak tahu, makanya kenapa kok, apakah sengaja masalahnya? Karena rangkap jabatan itu dalam undang-undang nomor, Perpres kalau nggak salah, Bang. nggak undang-undang, Presiden ya? Undang-undang. lebih tinggi dari Perpres. Oh, lebih Ya. tinggi daripada Perpres. Undang-undang nomor 39 Ya. tahun 2008 pasal 23A Iya. itu secara tegas, jelas dan gamblang itu melarang seorang menteri merangkap jabatan. Oh, nggak boleh ya? Nah, boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kemarin tanggal 6 Oktober, Ya. berapa hari yang lalu, itu Presiden menaikkan Perpres, ya kan, peraturan Presiden Ya. nomor 93, Ya. ya kan, pada hari Kamis Ya. kemarin, yang isinya itu adalah menetapkan Saudara Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai Ketua Komite Ya. Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nah, padahal Luhut Bin Sarpanjaitan ini sudah punya jabatan, diantaranya, ya kan, sebagai Menko, ya, Maritim dan Investasi, ya kan, Menko Invest. Kemudian kemarin juga diserahi berbagai jabatan, ya kan, ya di PPKM, menangani masalah COVID, ya kan, dan lain sebagainya. Ada dalam catatan saya itu ada sekitar 10 jabatan. Ya. Ya, selama Jokowi memimpin dari 2014 sampai 2021 ini selama 7 tahun. Itu Luhut Bin Sarpanjaitan itu saya juga tidak tahu. Ya. Kenapa kok Pak Jokowi ini begitu percaya sama Luhut? Iya. Padahal menurut catatan Pigai, ya kan, Atelius Pigai, itu yang menghimpun ada sejumlah kegagalan-kegagalan, ya kan, yang dilakukan oleh putra Sumatera Utara ini, ya kan, atau mantan Menperindah di zaman Gus Dur, Ya. itu gagal melaksanakan menurut catatan Pigai, Ya. ya kan, ada beberapa sejumlah kegagalan. Ya. Nah, tapi kenapa dipercaya oleh Iya. Sangat dipercaya sama Pak Jokowi ya. seolah-olah di negeri ini Ya. tidak ada lagi menteri-menteri yang lain, tidak ada lagi yang lain. Ada apa hubungan antara Luhut dengan Ya. Menjadi pertanyaan publik juga. itu persoalan besar di negeri Itu ini. persoalan besar. Nggak bisa. Iya. Ada apa? Jadi ada apa? memasuki 2 tahun periode Jokowi, sebentar lagi 20 Oktober, Iya. Luhut mendapatkan kada ulang tahun. Iya, sedang. Dia sedang bermasalah dengan Pandora Papers yang kemarin kita sudah ngomong bahwa Pandora Papers ini adalah sebuah kejahatan oleh sebuah Skandal pejabat besar. negara, skandal besar. Ya. Ya kan, dia di Merugikan negara. mana-mana, ya di seluruh dunia, itu pejabat yang terlibat itu langsung diproses dan diperiksa. Harusnya di semua negara sedang melakukan proses pemeriksaan Ya. terhadap pejabat-pejabat yang terlibat. Ini malah
Diberikan. Di sini malah dikasih di seolah-olah, Iya. seolah-olah Pak Jokowi ini melindungi Luhut Iya. atas persoalan Iya. Pandora Paper ini. Ataukah Luhut melindungi Jokowi? Bisa juga. Ya. ngeri Iya, ya, Pak, itulah ya. dia. Makanya begini. Jadi poinnya apa ini Bang Muslim? Poinnya Dari adalah- fenomena menjelang 2 tahun periode Jokowi Maruf. Nah, ini kan sebentar lagi 20 Oktober. Kita bicara kepada Ketua TPU ya. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa di zaman dulu, Iya. waktu Soekarno sebagai presiden, juga terjadi yang sama. Ya. Dr. Subandrio, Iya. itu dia Menteri Luar Negeri, merangkap Waperdam, Wakil Perdana Menteri, ya kan merangkap Kepala Badan Pusat Intelijen dan sebagainya. Ada 8 jabatan, yang satu hari ini. Ternyata PKI. Ternyata PKI. Ya. Jadi- Berarti yang doyan rangkap jabatan itu ngeri. Nah, dia mungkin suara tidak tahu. Wah, ya. Berkaca daripada sejarah bangsa ini, lalu waktu zaman Pak Karno, Pak Subandrio itu merangkap kurang lebih ada 8 jabatan yang saya tulis hari ini. Terlibat. PKI. Partai Komunis Indonesia. Iya. Bang? Oh, iya. Dia salah satu, bukan tokoh, dia tokoh, salah satu Tokoh, tokoh iya. yang membuka poros Jakarta Peking, 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 sehingga Peking. para militeran menyebut dia, menjuluki dia ini adalah anjing Peking. Oh, Anjing Peking. ngeri. Nah, Kan gitu. mengulangi sejarah berulang lagi. terulang. Baik Bang Muslim, mungkin sebagai pembukaan itu tadi. Nah sekarang saya mau beralih ke Bang Egy terkait masalah saya ingin tanya nih karena semalam itu Bang, Iya. Speaker. bagaimana Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Begini Bang, kemarin ini kan setelah putusan pengadilan apalagi ini Jakarta Pusat kemarin tuh tiba-tiba kan ada responsif dari TPUA melakukan apalagi ini live streaming sekaligus preskon lah terkait masalah langkah-langkah TPUA selanjutnya. Nah ini mungkin ada analisa-analisa atau anasir-anasir dari Bang Egy terkait kok bisa hakim tuh kayak gitu loh. Gimana menurut perspektif Bang Egy ini? Mencermati apakah ada permainan atau seperti bagaimana kita kan? Karena langkah-langkah yang diambil oleh hakim ini di luar dari biasanya dan tidak sesuai dengan tata beracara di pengadilan. Kalau menurut saya, Bang. Ya. Menurut Abang gimana? Dalam perspektif hukum sudah sering saya sampaikan ya, bahwa putusan itu harus objektif, Iya. sistematis, Ya. dan toleran kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan penguasa Ya. atau perintah penguasa. Nah, dalam itulah saya melihat dengan amat sangat jelas adanya 2 perbandingan. Karena kita ini 2 kasus, 665, 666 ya. Nah, 66 aja ya. 265, 266. Yang untuk DPR itu 265. Iya. Yang untuk presiden 266. Nah, yang untuk presiden 3 hakim plus panitranya diganti. Iya. Bedol desa. Iya. Dimutasi lah. Diganti, dimutasi entah kemana, kita belum nggak dengar juga ceritanya. Itu diduga kuat, Iya. diperintah oleh kekuasaan, ya, untuk seperti yang kasus 265, seperti yang hakim menangani Presiden dengan TPUA ya. DPR, Iya. yang presidennya nggak mau, padahal udah bagus hakim itu. Iya. Maka dia dimutasi. Makanya dimutasi. Mungkin ya, dugaan ini. Nah, Dugaan ini. itu dugaan kuat. Ya. Sehingga proses yang terjadi pelanggaran hukumnya amat sangat serius, yaitu Ya. tidak objektif, tidak sistematis, dan tidak toleran. Iya. Di hal mana? Di hal pembuktian. Iya. Bagaimana mungkin hakim mengambil keputusan sebelum pembuktian? Iya. Itu kan logikanya di mana gitu loh. Terus pertimbangannya juga Bang, kalau kita lihat di putusan itu kan langsung main putus saja. Terus Iya. bagi orang sebelum memutuskan itu harus mempertimbangkan. Ini nggak ada pertimbangan itu gimana? Jangankan itu yang Iya. prinsipal ya. Iya. Yang teknis saja. Iya. Pada hari itu, maksudnya Senin kalau tidak salah ya,
ini saudara Arif sudah mendaftarkan jam 10. Ya. Selasa hari Selasa. Selasa ya, Iya, Selasa. jam 10, Iya. Selasa kemarin, sekarang kan Rabu. Iya. Itu udah mendaftarkan, Jam 11. dijadwalkan jam 1. Iya. Kok tiba-tiba jam 12-nya dibikin ekor? Iya. Maksudnya elektronik ya, bukan ekor apa. Iya. Elektronik bahwa menjadi online. Iya. Kan mestinya offline. Iya. Saat itu jadwal sidang Iya, offline. Betul. Kok tiba-tiba berubah menjadi online dan putusan Iya. tanpa adanya pembuktian. Nah, Bahkan pembuktian dari yang kita gugat nggak ada. Kan mestinya dari yang tergugat ada pembuktian. iya. Baru kita membuktikan juga. Setelah itu ambil keputusan tuh wajar. Iya. Itu namanya putusan sela. Iya. Ya. Ini nggak ada itu proses itu. Nah, itu yang dimaksud tidak lazim Iya. secara ilmu hukum. Dan secara kepentingan dugaan kekuasaannya itu mengenai tadi hakim yang dimutasi itu saya puji dalam arti kredibel ya. Itu dia nggak mau, maka dia dimutasi. Nah, yang ini yang nangani DPR takut dimutasi, Iya, takut iya. jabatan. Iya. Indikasinya kuat. Iya. Ya, indikasinya kuat. Nah, makanya saya katakan ini perilaku hakim yang tidak sesuai dengan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tidak beradab. Iya. Kalau tidak beradab namanya biadab. Ya, brutal. Dan amburadul ini jadinya. Ini dalam konteks ini. Dan ini pelanggaran hak ajasi berat. Iya. Jangan ajasi dianggap berat itu karena pembunuhan saja. Iya. Tapi hak keadilan rakyat dirampas. Iya. Kan yang kita gugat ini atas nama rakyat. Iya. Ini rakyat dari Makassar. Ibu Neni rakyat dari Bandung. Saya dari Kerawang. Ini rakyat. Kerawang. Nah, ini lawyer. Ya. Ya. Iya. Tidak prinsipal. Yang saya maksud prinsipal. Ya. Jadi oleh karena itu sebagai hak rakyat itu dirampas Iya. dengan kekuasaan. Padahal negara kita Reichsstaat, bukan Makstat. Bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Iya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 45 loh itu. Iya. Nah, jadi dia melanggar Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar 45. Iya. Maka sejogjanya hakim seperti ini dipecat. Jadi rekomendasi saya tolong Komisi Yudisial untuk merekomendasikan supaya ini dipecat ini oleh Ketua PN. Iya. Untuk supaya jangan sekedar dimutasi, dipecat. Dan rencananya TPU ngapain Bang? Saya lihat itu tadi rame viral di media sosial. Ada berapa biji itu surat-suratnya? Kita sudah Apa buat aja nota protes. Oh, nota protes. Nota protes kita itu kepada Ketua PN Iya. sebagai atasannya, kepada Mahkamah Agung, Iya. kepada Komisi Yudisial, kepada Ombudsman, kepada Majelis Ulama juga. Dalam arti kenapa Majelis Ulama? Untuk mengukur perilaku bohong ini perbuatan tercela apa enggak. Nah, MUI harus jangan ikut bohong loh. Kalau MUI ikut bohong, ya udahlah nggak perlu ada MUI lah. Maksudnya ke MUI ini menarik ini Bang. Maksudnya surat daripada TPW itu meminta jawaban terhadap MUI apakah bohong itu termasuk perbuatan berdosa atau tercela secara tertulis kali Bang. Begitu Tertulis. Ya? Tertulis ya. Apakah ini masuk kategori dosa Nah, dan tercela? ya. Nah, kalau tercela rumusannya ada di pasal 7A UUD 45. Nah, itu wajib dilengserkan. Nah, jadi ini saudara-saudara para netizen ini ngeri-ngeri sedap juga nih suratnya dari TPW ini. Ini Jadi mungkin, kalau rakyat kita ini berkenan memang mengambil posisi agenda, ya. harus fokus di sini. Ya. Nggak usah yang lain-lain lah. Karena inti persoalan di sini semua. Soal Luhut amat penting. kebohongan, ya. Bang. Tapi konteksnya
Kalau untuk ini lebih urgennya apa? Karena ada sikap hukum. Iya. Ada sikap hukum. Kalau itu masih sikap politik. Namun Nah, sikap hukum ini sangat jelas, yaitu rekomendasi kepada DPR, DPR rekomendasi kepada MK, MK kembali lagi menyatakan bahwa ini ada pelanggaran hukum karena sudah dinyatakan pelanggaran Ya. oleh PN, Ya. maka harus dilengserkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR RI. Nah, seandainya gitu. Bang, ini kan perjalanan nih besok nih rencananya TPU kan akan mengirimkan surat roadshow lah ke instansi-instansi terkait. Nah, pertanyaan saya, jika MUI, banyak alasan tahu sendiri, MUI kan ini suka ya akhir-akhir ini MUI diduga itu suka juga cari aman saja. Padahal ini untuk kepentingan umat. Nah, jika MUI tidak ingin menerbitkan surat terkait masalah jawaban atas surat TPU ini seperti apa, Bang? Ada di dalam surat ke-61 Iya. ya. Ayat 2 dan 3, kabura maqtan indallahi antakulu malataf'alu. Surat As-Saff itu. Surat ke-61. Allah amat benci, murka kepada orang yang ngomong tapi tidak bicara, tidak sesuai dengan yang diomongkan. Iya. Nah, kan harusnya MUI omongkan, iya benar nih kebohongan, Iya. dan kebohongan itu adalah perbuatan dosa. Iya. Di mana bohong tidak dosa? Semua kedosaan. Berarti definisi daripada bohong itu antara ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan ya, Bang? Iya. Kurang lebih Jadi begitu. lawan dari kebenaran. Iya. Benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah. Kalau bohong, kebalikan dari itu. Iya. Maka kalau MUI berani bilang bahwa kebohongan itu tidak tercela, wah inilah pembohongan juga luar biasa. Azab Allah lebih besar iya. kepada MUI. Melanggar hukum Allah itu. Karena dia lebih ngerti dalil-dalil. Kalau begitu ada opsi yang sama dengan Habib, bohong ditahan. Iya, lebih dari itu. Lebih dari itu azab Allahnya itu. Jadi akan menjadi satu dosa struktural namanya. Iya. Nah, dosa struktural itu dia megang struktur MUI. Iya. Mewakili ulama se-Indonesia. Ulama itu warisan para nabi. Iya. Mana ada nabi yang bohong? Iya. Kok dia warisin jadi pembohong? Iya. Jadi kita tetap berasumsi baik Iya. kepada MUI, terutama ada wakil ketuanya Pak Abbas yang saya tahu berani mengatakan semua sudah muak Iya. dengan kekuasaan ini. Berarti kalau sudah muak, berani menyatakan diri sudah muak, berarti harusnya pernyataan membuat secara tertulis bahwa ini sebuah kebohongan itu suatu hal yang mudah dong. Iya, bukan Logikanya lagi begitu. harus jadi fatwa. Ya, iya. Harus jadi fatwa, pemimpin yang bohong harus dilengserkan. Iya. Itu fatwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar aja berani bilang gitu kok. MUI nggak berani, bagaimana sih logikanya? Betul. Jadi itu ulasan dari Bang Egi. Nah, sekaligus nyambung aja nih Bang. Ini kan tadi kita nonton tuh. Rame aksi di Tangsel. Ini mahasiswa lagi demo begitu menyampaikan aspirasi. Ini polisi kalau kita lihat videonya itu kan sampai di kayak main Smackdown, ya kan? Ini sampai anaknya kejang-kejang kelihatan itu. Menurut abang, polisi dalam hal menangani ini apa sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98 apa enggak sih? Tidak. Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 98 itu di pasal 13 amat sangat jelas bahwa kalau ada pendemo, polisi berposisi memfasilitasi kepada siapa yang didemo. Bukannya malah mementungi, banting dan sebagainya. Itu nggak sesuai dengan undang-undang. Jadi kembali lagi tidak sesuai dengan perintah Allah tadi, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Sama juga dosa strukturalnya. Lebih berat karena dia sudah action, sudah mukulin orang, ya, dan juga
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu dia berpaham sebagai tribrata. Iya. Ya, dia pengayom, dia pelindung, dan dia melayani. Dia harusnya melayani yang tadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9. Dia harusnya antara mahasiswa mau demo siapa? Bupati Iya, atau wali kota, wali kota Tangsel tadi. harus diantarkan ke wali kota Tangsel, difasilitasi. Bukan malah dihadap-hadap. Bukan begitu, itulah undang-undang. Boleh lihat pasal 13 itu. Jadi ini suatu hal yang sangat disayangkan Bang ya. Bukan disayangkan lagi. Kita mengutuk Ini keras. pelanggaran hukum. Iya. Amat sangat serius. Hmm. Jangan nggak ada sanksi buat itu. Iya. Nah, terutama uji coba bagi Kapolri. Iya. Ya, apakah ini didukung atau malah ada hukuman? Jadi nggak presisi dong kalau kayak gini. Ya, oleh karena itulah mestinya begitulah, minimal tingkat Kapolresnya, Iya. kemudian Kapoldanya. Nah, kalau Tangsel itu sepengetahuan saya masih masuk wilayah Kapolda Jaya. Dan saya pikir juga ini memancing reaksi mahasiswa yang lain. Saya lihat harusnya ini kan biar tahu sendiri kan mahasiswa kan, anak-anak aktivis mahasiswa ini kan solidaritasnya cukup tinggi Bang. Ya otomatis melihat teman-temannya dikasih begini akan terjadi konsolidasi besar-besaran. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu, Kenapa? Ya. karena saya mensinyalir ya, Iya. bahwa mahasiswa juga sudah banyak yang bisa disuap. Oh. Itu problem serius itu. Jadi jiwa-jiwa petarung mahasiswa udah terdegradasi ya. Udah terjual, tergadai, daya juang itu sudah banyak yang tergadai, susah. Nah, kira-kira apa pesan Abang buat mahasiswa sekarang dan terutama Abang kan sebagai senior HM ini apa Ya, yang masih punya sifat daya juang, teruslah tawakal kepada Allah, terus berjuang, jangan mau disuap, ya, kita siap bertarung, semuanya nanti Allah yang membalas. Nah, itu nggak ada ini lain lagi, karena Allah pesannya cuma Malik Yaumiddin. Allah itu raja pembalasan. Di hari pembalasan itu Allah lah rajanya. Nanti ada suasana pembalasan. Jangan pikir cuma di akhirat. Ada di dunia juga pembalasannya. Nah, itu kita nggak bisa dikte Allah. Allah lah yang menentukan azabnya apa dan bagaimana. Ya, maka itu eskalasi menurut saya tahun ini bisa justru meruntuhkan Jokowi. Ya, karena itu nggak mungkin nggak ada diketahui oleh Jokowi. Sebagai presiden, dia harus menegur Kapolri, harus. Kenapa digituin mahasiswa? Itu kan tunas bangsa yang akan jadi pemimpin di kemudian hari. Nggak boleh diperlakukan begitu. Ya, sisi lain juga evaluasi, mahasiswa juga jangan melakukan kekerasan. Apakah benar menyampaikan aspirasinya? Nah, itu juga kita harus adil. Nggak boleh kita nggak adil. Nah, dengan demikian, kalau semuanya itu taat hukum, posisi kehidupan kita ini akan damai. Cuma persoalannya hukum nggak ditaati. Fulus, laisa fulus wa mampus. Dan wanipiro bayarannya. Nah, itulah problem serius bangsa kita. Oke Bang. Kalau makasih Bang pandangannya. Sekarang saya beralih ke Bu Eli nih sebagai TPU. Apa sih kemarin terjadi di PN itu? Masya Allah. Itu kejadiannya yang sangat luar biasa. Karena ini tidak pernah rasanya dilakukan di persidangan. Persidangan ini normal, yaitu offline, yaitu persidangan tatap muka, di mana sudah terjadwal bahwa hari itu 265 sidangnya jam 1 siang. Hari Selasa. Tentu kami datang. Kami datang lebih awal, jam 10. Kata prinsipal, Bu, nanti aja jam 1 kita absen. Jangan, kita absen sekarang. Maka prinsipal mengabsen setengah 11.
itu sudah terabsen karena acara kita jam 1. Setelah sholat, setelah makan siang, jam 1 tank kami naik. Ya. Naik ke Subekti 2 Ya. di tempat biasa. Karena terjadwal di situ Ya. untuk 265 sidangnya di Subekti 2. Udah nyata. Jam 1 masih terpampang di situ. Sudah terjadwal dan ada agenda gitu. Kami lihat jam 2 nunggu sampai setengah 3. Dilihat lagi jadwalnya hilang. Saya telepon Arif. Arif coba tanya kuasanya. Kuasanya buat WA kepada Arif bahwa dia tidak hadir. Dia ada petun di PN petun di PTU acara sidang PTUN. Dengan alasan dia menjawab bahwa kan sidang putusan sela. Ya. Berarti dia udah tahu bahwa putusan sela itu diterima. Oh, begitu ya. Ini luar biasa terkondisi. Indikasi ini barang, persoalan ini, perkara ini sudah dimasuk angin dan memang benar dikuasai oleh penguasa. Oh, gitu ya. Ya, Jadi, ini terindikasi dan ini nyata. terindikasi ini para pejabat-pejabat hakim di pengadilan negeri ini dalam tekanan kekuasaan ini. Saya yakin. Begitu ya? Ya, 80% saya yakin itu ya. karena masa dia menggadaikan jabatannya, sumpahnya sebagai hakim, Ya. bahwa hakim adalah Tuhan di muka bumi. Iya. Kita tahu sekalipun hakim bukanlah malaikat. Iya. Namun jangan diabaikan dong fungsinya sebagai hakim. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana tadi bahwa itu sangat perbuatan yang biadab. Dalam hal ini kita menyikapi kalau seandainya ada pelanggaran hukum yang tidak ditaati oleh negara, oleh bangsa, jangan dong diambil sikap yang tidak baik. Kenapa? Ini contoh, petinggi-petingginya aja tak taat hukum. Jadi untuk itu saya mengharapkan kepada TPUA masih ada di atas langit ada langit. Masih ada yang tinggi, di atas langit ada langit. Di atas kekuasaan ada kekuasaan. Kekuasaan Allah tidak akan ada yang bisa merobohkan. Yakinlah itu. Saya masih meyakini itu. Maka saya mengharapkan kepada Ketua Umum TPUA agar ini kita banding dan kita laporkan pelanggaran-pelanggaran. Rencananya besok roadshow ya? Iya, roadshow untuk minta pada fungsi-fungsinya jabatan negara ini semua punya fungsi. Ombudsman, KY, Komisi Yudisial, semua ada fungsi. Tolong dong bantu kami dengan fungsi-fungsi pada tatanan pemerintahan di negara yang kita banggakan ini. Untuk itu kami minta sekali lagi kita sepakat untuk tidak ada kata mundur jika sudah maju. Bagi kita satu musuh banyak, 1000 kawan masih sedikit. Namun jika ada pelanggaran, nyawa pun kita gadaikan. Dalam perjuangan penegakan hukum demi keadilan bangsa dan dalam penegakan hukum di negara ini. Marwah negara ini adalah penegakan hukum. Karena kita tahu panglimanya hukum. Kalau panglima sudah tidak dihargai, bagaimana berjalannya bangsa ini tanpa panglima? Tentu gampang dimasuki oleh setan-setan yang ada di sekeliling negara ini. Nah, untuk itu kami mengharapkan sekali kepada Ketua Umum TPUA yang memberikan kami semangat hari ini. Kami memberikan semangat. Ayo kita lakukan hal yang benar-benar menyakiti, benar-benar mempermalukan, benar-benar merugikan rakyat, merugikan kita semua. Kenapa? Kita tidak dibiayai oleh siapapun dalam gugatan ini.
Di mana marwah pengadilan? Yes. Yang katanya notabene pengadilan Jakarta Pusat Bungur adalah pengadilan yang terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Kok bagi gugatan TPUA tidak terbaik? Iya, menjadi terburuk malah. Menjadi terburuk. Terburuk. Hal yang luar biasa. Iya. Kita menganggap sempat kemarin Pak Presiden PPMI mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun. Saya rasa mungkin kita kecewa, tapi belum mati kok. Iya. Mari kita berjuang. Kita terus melawan, Bu. Iya, belum mati penegakan keadilan itu. Karena masih ada hakim-hakim yang masih kredibel dan masih jujur. Ada yang membuat malu pengadilan ini ketika membuat putusan seperti membuat SMS kepada pacarnya untuk membuat bahwa kita sudah putus dalam hubungan percintaan. Gampang banget. Waduh, kayak sinetron aja nih. Ini luar biasa kelakuannya. Kenapa diputuskan kami tidak menerima? Luar biasa. Jadi diputus sepihak ya? Diputus sepihak. PHP kita. Iya, padahal Cinta bertepuk sebelah tangan. tapi kita bangga. Iya. Apa? Kepada pengadilan yang disampaikan oleh Ketua Umum TPUA tadi bahwa lebih baik pindah jabatan Iya. daripada seperti 265 ini melakukan perbuatan yang luar biasa. Musyrik ini melanggar hukum dan sangat berdosa besar karena apa yang dilakukannya ini benar-benar pelanggaran luar biasa. Tunggu, jika Allah berkehendak pasti ada hukuman untuk orang-orang yang seperti ini. Nah, untuk itu kami minta kepada pengadilan Jakarta Pusat, hati-hati, jangan sepelekan TPUA. Hati-hati, pengadilan membuat statement melalui WA. Sepertinya mungkin pengadilan tidak menghargai TPUA, padahal dengan cara seperti itu pengadilan tidak menghargai pengadilan itu sendiri. Karena melanggar aturannya sendiri. Jadi dia telah melecehkan dirinya Dia sendiri. telah melecehkan dirinya sendiri. Dia telah memberakkan kepalanya sendiri. Waduh. Sejak kapan itu bawa Iya, pindah semenjak kepala? dia memberakkan kepalanya sejak pengumuman itu. Waduh. Jadi Luar biasa dia. sudah memindahkan lubang Jadi anusnya di kepala. sekarang katanya. bau-bau situ itu Waduh. sudah menyebar Jadi kayak orang kemana-mana. kebelet mencret ya, pengen beol jadi udah nggak ngeliat apa-apa, udah Ya. main jemprot aja. Jadi Mungkin- muncrat kemana-mana gitu kan, Ya. muncrat kemana-mana akhirnya merugikan Ya. semua orang. Dan Oke. kalau kita tidak kontrol ini, negara ini Baik, mau Bu. dibawa Baik, Bu. kemana? Baik, Bu. Terima Mungkin kasih. itu terima kasih Iya. Pak Presiden. Iya. Untuk ini. Nah, ya. Bang Egy, silakan Bang. Langsung dulu ditanggapi kemudian nanti ke Mas Arif. Bahwa pernyataan minta Ketua Umum TPUA menyatakan banding, saya nyatakan banding. Allahu Akbar. Banding ya. Insya Allah. Maju terus TPUA, maju terus. Insya Allah Ini bukan kita persoalan kalau menang. TPUA Nasrun minallah. hidup atau mati tetap mulia. kalaupun di tingkat banding dikalahkan, kita kasasi. Wah, Allahu Akbar. Di tingkat kasasi dikalahkan, kita melakukan PK, peninjauan kembali. Kalaupun juga enggak, pengadilan rakyat. Baru kita pengadilan Insya rakyat. Allah rakyat. akan terjadi. Nah, kalau pengadilan rakyat, ini jagoannya. Iya, nih, Bang dari Jangsen dari Kobar. Jakarta Utara. Sama Nah, ini nih. yes, sekarang ini kemarin kalau nggak salah Mas Arif ini salah satu prinsipal yang kebetulan melakukan komunikasi lewat WhatsApp ya. Dengan kuasa hukum. Coba ceritain dulu ini netizen jadi pada baper nih dan kepo nih masalah ini, Kang Daeng Arif dari Makassar nih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan simbol tetap waras. Tetap waras. Yang jelas saya bukan orang sumber waras. Ini ada Jadi, sumber waras. jadi Sumber waras atau korupsi? jadi mungkin kemarin itu bisa dikatakan pengadilan brutal dan bobrok. Itu. Biadab ya, amburadul lah. Dan biadab amburadul lagi. Aduh. Nah, itu ya. Karena saya lihat sendiri kemarin sangat menyedihkan gitu loh. Saya sebagai prinsipal ini Pak Ketua, ya saya datang pertama ke sana, kemudian komunikasi dengan
tim pengacara, saya ditahan dulu, jangan masuk dulu karena jangan sampai saya dikerjain sama pengacaranya DPR. Jadi saya disuruh ngumpet dulu, saya ngumpet, terus komunikasi dengan pengacara termasuk Bu Eli. Bu Eli data, begitu Bu Eli muncul di pengadilan baru saya keluar dari masjid itu, suruh absen. Saya turuti semuanya, saya lari-lari ke sana kemari. Saya absen itu jam 10.15. Saya absen karena Bu Eli mau pergi kan dulu, mau ke BPN dulu. Saya absen, saya lihat jadwal itu jam 13.00. Saya nunggu, Bu Eli datang kembali, kita makan, habis makan salat makan, baru naik ke atas jam 1. Naik ke atas gitu kan, saya cari itu jadwal sidang kita. Di layar ini ya, di layar itu kan saya sudah absen kan, saya lihat ketiga salah. Oh, nggak kelihatan. Saya tarik itu pertama ada. Saya lihat ada gitu kan. Subjek kedua. Terus saya tunggu lagi hilang. Hilang gitu. Hilang 5 menit hilangnya itu. 5 menit. Hilang langsung. Setelah dia tahu kali dia di kamera ini Pak Arif prinsipal lagi ngecek nih. Dihilangkan lagi itu. Dihilangkan. Dia uka-uka hilang gitu kan. Memang serba uka-uka ini. Itu gitu jadi terus karena enggak tahu ruangannya kemana lagi, tanya security, Bu Eli suruh tanya security, dia bilang di subjek kedua. Dia lihat subjek kedua, kita nunggu sampai jam 3. Kalau ada panggil-panggil saya buka-buka HP. Tapi saya WA dulu Pak tim pengacaranya. Bang tidak ke PN gitu kan. Dia dijawab saya tidak ke PN, saya lagi ada sidang di PT UN gitu kan. Berarti dia sudah menyatakan ya. Kuasa hukum itu ada di PT UN, berarti tidak mungkin hadir. Dikirim foto. Dikirim foto. Dikirim foto juga. Dikirim foto ya. Terus saya lagi buka handphone. Terus saya kan gaptek sama yang gitu-gituan tuh. Saya lihat ini ada putusan. Saya kasih lihat Bu Eli. Putusan ekor. Saya nggak tahu apa isinya di putusan itu. Saya lihat Bu Eli. Bu Eli diam, sedih, langsung keluar dari pengadilan, menangis di luar Bu Eli, gitu kan. Saya bingung kenapa nih, ternyata putusannya itu menolak, kemudian kami diwajibkan membayar 1.010.000, gitu. Saya WA lah. Jahat ya, sudah dijolong. Sudah jahat sekali, karena tim pengacaranya sudah bilang, sudah ada putusannya itu. Saya buka-buka lah itu, dan anehnya kan itu kok pengacaranya dia tahu kalau sudah keluar putusan. Tanpa dia ada di situ. Bener. Dia punya ilmu telepati berarti itu ya. Saya cuma balas. Udah koordinasi. Jadi telepatinya dalam bentuk koordinasi. Iya, jadi semua percakapan saya screenshot semuanya, saya kirim ke tim layar semuanya. Itu saya cuma bilang, aduh hebat sekali nih, luar biasa ke pengacaranya. Dia cuma bilang, saya cuma melaksanakan perintah tugas. Jadi begitu kronologisnya ada. Jadi saya tidak bicara substansial materi karena sudah diserahkan ke tim pengacara, ke ketua tim pengacara. Baru kita dengar juga ketua tim akan banding. Kita akan roadshow dan kemarin juga rame yang menghubungi saya karena masalah pertemuan ini. Dia bilang punya kami itu sudah viral seluruh dunia. Dan kamu ada rapat di Al Jazeera. Saya bilang, saya nggak tahu. Dia di Cawang. Saya nggak tahu ada rapat di mana gitu kan. Nggak tahu. Itu udah viral sedunia itu. Itu kan. Apa yang kamu akan lakukan? Terus dari PPMI akan mengawal dengan aksi kirim mobil komando. Saya bilang kalau saya nggak tahu. Mungkin sebagai simpatisan mereka terketuk hatinya gitu kan. Karena ini di Indonesia ini kebenaran dan kejujuran akan diamputasi. Terbukti dengan kasus 266, hakimnya semua dimutasi dan dilempar ke tempat kering. Kan? Nah, 266 bahasa amputasi itu terlalu hormat. Hormat. Dirampas. Dirampok itu. Disolimi benar ketua. Benar ya, seperti kata Prof tadi, dirampok dan disolimi. Benar itu, ya kan. Dan kemarin tanpa embel-embel kok tiba-tiba keluar putusan. Iya kan. Aduh, saya enggak tahu harus mau bagaimana lagi ya. Kita harus melawan dan melawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketua TPUA barangkali mau tanggapan masalah dari cukup. Ya. Kami bersyukur tim TPUA masih dipantau oleh luar negeri dan semuanya luar biasa. Dalam hal ini kami mengharapkan
tolong kami dipantau dalam gugatan ini, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, demi penegakan hukum yang minta keadilan, demi rakyat yang menggugat. Kami prinsipal juga, maksudnya kami adalah pengacara, juga rakyat, yaitu gugatan ini di banding. Nah, dalam hal ini itu mungkin ya Bung Arif sebagai tambahannya nota protes. Nota protes. Sebagai prinsipal, mohon ini juga lebih dikiatkan dengan prinsipal yang lain. Yang merasanya ada prinsipal yang pengkhianat, silahkan undur diri. Udah, itu aja. Bang Muslim, pengamat politik masalah ini. Bentar. Langsung tanggapan abang setelah mendengar cerita daripada prinsipal, ketua TPUA maupun ini, seperti apa bang terkait kasus ini? Saya melihat bahwa persoalan negara hukum atau Rechtsstaat yang disebutkan oleh saudara ketua TPUA tadi, dengan adanya kasus ini membuktikan bahwa negara kita ini diatur berdasarkan Machtstaat, negara kekuasaan. Jadi tidak ada lagi itu negara hukum. Jadi semau-maunya penguasa ya? Jadi kuasa berbuat semaunya dia untuk membela diri. Dengan membela diri ini kekuasaan merampas. Nah, bahasa tadi saya pinjam. Merampas hak-hak yudikatif. Merampas hak-hak yudikatif, hak-hak kehakiman. Sehingga hakim-hakim itu pun ingin bertindak jujur, adil, profesional, dan amanah. Itu pun akhirnya menjadi ketakutan. Dengan itu kasus mutasi, ya kan, hakim maupun panitera. Itu. Saya kira mutasi hakim dan panitera itu menjadi presiden buruk, ya kan, bagi negara hukum. Dan bagi masyarakat, bagi warga yang ingin mencari keadilan, ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa kedikjayaan kekuasaan ini dia bisa menguasai yudikatif, ya kan? Bahkan juga akan mengkooptasi legislatif, parlemen, sehingga dengan demikian yang ada adalah negara kekuasaan atau Machtstaat. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini memperlihatkan citra buruk, ya kan, citra buruk sebagai negara demokrasi. Ya, jadi demokrasi di bidang hukum menjadi hilang, lenyap, yang sudah diungkapkan oleh Ibu Eli tadi, juga oleh saudara ketua TPUA tadi, juga oleh Pak Arif tadi. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, jadi jangan salahkan jika kemudian rakyat melihat seperti ini mengatakan, ya sudah, kalau begitu jangan percaya lagi rejim ini, bikin aja pengadilan rakyat, kan gitu ya Bu ya? Bisa terjadi seperti itu. Dan ini kan bila kemudian masyarakat rakyat ini sudah melihat seperti ini, muncul satu aksi yang namanya dissident, perlawanan. Karena apa? Hukum sudah tidak ada negeri ini. Buktinya ini, ya kan? Sudah tidak ada lagi. Tidak ada hukum lagi, tidak ada keadilan. Ya kan? Ketika kita mau bawa ini keadilan, hakimnya sendiri sudah ketakutan. Mau bagaimana, kan itu masalahnya. Jadi saya kira ini, menurut pengamatan saya, ini adalah suatu kondisi presiden buruk terhadap demokrasi hukum kita, dan ini akan mencoreng apalagi dipantau oleh dunia internasional. Kan begitu ya. Jadi saya kira itu menurut pengamatan saya. Terima kasih. Selanjutnya Bang Jaya, setelah pengamat di media sosial juga, ini kan persoalan TPUA ini kan cukup viral hari ini, dan bahkan cenderung informasi jaringan beritanya ini ditutup-tutupi oleh sebagian, apalagi ini buzzer ini kan yang tidak bertanggung jawab ini, ya kan, media-media mainstream ditutupi, padahal ini sungguh sangat menurut abang seperti apa bang? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa TPUA ini dalam menyikapi jalannya kehidupan bernegara. Tentunya perlu semua pihak semua pihak untuk
semua pihak untuk mengkaji ulang bahwa moto daripada kekuasaan kehakiman, daripada judikatif yang dikenal secara umum, mungkin populer dengan trias politika, bahwa sesungguhnya kekuasaan itu harus dipilah-pilah, harus seimbang, ada balancing of power. Jadi kekuasaan itu nggak bisa tumbang tindih, masing-masing ada perimbangan kekuasaan. Nah, dalam praktek-praktek kekuasaan judikatif, kekuasaan kehakiman, bahwa copot aja itu motonya supremasi hukum. Jadi supremasi hukum itu sudah dicederai, sudah dihianati oleh kekuasaan yang berada di kekuasaan kehakiman judikatif. Nah, untuk itulah, untuk kedepannya kita marilah semua elemen bangsa memikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguhnya. Ini juga ada, saya secara pribadi, mungkin banyak pihak tidak suka dengan pendapat Agus Wijoyo, bahwa TNI itu bukan lagi tentara rakyat. Tentu bukan aspek TNI aja, juga aspek kehakiman tadi sudah diulas dengan semua pembicara yang terdahulu, bahwa di sini sudah dicederai supremasi hukum, ternyata tidak supremasi. Ya, bagaimana negara akan berjalan baik kalau penegakan hukumnya payah, amburadul? Jadi hendaknya harus ditata ulang, tata kelola bernegara. Harus tidak boleh kekuasaan ini mengintervensi. Saya tidak tahu apakah benar ini, tapi diduga kuat kekuasaan eksekutif terlalu dominan. Nah, ini harusnya terhadap ada political kekuasaan will, lain. Bang. Harusnya ada political will dari Presiden Jokowi. Iya, Dia jelas. kan kepala negara dengan pemerintahan. Iya, jelas itu, bahwa Dan situasi kayak gugatannya juga tepat, Iya. bahwa Presiden kepemimpinan nasional ini tidak mempunyai political will yang baik, yang sungguh-sungguh untuk berpihak kepada amanat konstitusi. Nah, jadi perkara political will ini, saya ambil contoh aja. Negara kita ini suatu komunitas yang besar. Indonesia ada rumah yang besar. Negara terkecil ada rumah tangga. Jadi kalau kepala rumah tangganya Sontoloyo, tentu anggota keluarganya tidak teropeni, tidak dikelola dengan baik rumah tangga. Masing-masing narkoba semua. Iya, jadi Apa itu, Bang, miniatur. narkoba? Istilah Bapak lagi tuh. Telur bapak. Ya betul itu Bung Muslim ya. Terima kasih ya. Saya Narkoba di ini. Jadi Narik kolor Bapak. negara terkecil itu rumah tangga. Iya. Rumah tangga terbesar adalah negara. Nah, tanggung jawab kepala rumah tangga lah untuk memimpin rumah tangganya dengan baik. Kalau di komunitas terkecil rumah tangga. Nah, rumah yang besar ini adalah negara, rumah Indonesia. Bukan rumahnya partai politik, bukan rumahnya presiden. Jadi pernyataannya ini adalah itu sinyal bahwa TNI ini sesungguhnya harus dipisahkan. Tidak di bawah presiden. Begitu juga kekuasaan kehakiman. Yudikatif tidak di bawah presiden. Nah, semangatnya sudah ada. Semangatnya sudah ada gitu. Tapi prakteknya ini lemah gitu. Prakteknya lemah karena kekuasaan presiden itu demikian besar, kepala negara. Nah, ini perlu dibatasi. Kekuasaan yang tidak terbatas pasti dikorup. Itu penjaga terkenal Lord Acton mengatakan bahwa kekuasaan cenderung dikorup. Ini sangat paham nih. Power tends to corrupt. Tapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti disalahgunakan. Nah, jadi hendaknya ini klasik ini. Ini rendah sekali gitu. Artinya artinya semangat untuk tidak ada kekuasaan yang begitu gampang disalahgunakan tadi. Jadi kekuasaan yang tidak terbatas, power absolute, absolutely corrupt. Jadi kekuasaan yang tidak bisa dibatasi, tidak dijaga, dia akan pasti korup. Nah, untuk itulah Jokowi ini atau siapapun yang jadi presiden
insya Allah Bang Egy Sujana yang jadi presiden ke depan. Amin. Ya. Amin. Jadi juga jangan kita biarkan kalau Bang Egy Sujana menjadi presiden, Bang Egy Sujana mengulangi praktek-praktek kehidupan seperti presiden-presiden yang udah lewat. Jadi demi majunya bangsa dan negara dan rakyat. Juga dia. Oh ya, jadi Tapi bisa nggak nih Pak Egy Sujana jadi Jangan demo, dijatuhkan. Oh yes, itu bisa baru nggak Egy Sujana presiden itu nggak mungkin karena dia nggak punya partai. Ada Iya. presiden independen. Iya. jadi seperti ya seperti Bu Eli dan Pak Muslim katakan pembicara yang session yang kemarin bahwa saya juga tulis di Maura bahwa hendaknya ada kesempatan bagi rakyat dalam hak politik. Kalau rakyat tidak dapat kesempatan untuk dipilih, berarti sini udah memasung hak rakyat, sudah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di mana melanggarnya? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kenapa hanya partai politik yang boleh mencalonkan presiden? Nah, Nggak diatur. rakyat ini sesungguhnya kedudukannya lebih tinggi daripada partai politik. Partai politik tanpa rakyat nongseng katanya. Gitu. Partai politik tanpa rakyat nongseng. Siapa mau milih partai politik? Jadi partai politik jangannya Undang-undang mengatakan kedaulatan rakyat. Iya. Tentang rakyat. Jadi Tangan rakyat. hendaklah sekarang saya melihat kalau dalam konstitusi memang kekuasaan presiden ini terlalu besar. Kalau mau di amandemen, hendaknya di amandemen ini adalah keseimbangan kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak boleh saling intervensi. Mungkinkah kembali ke Undang-Undang 45? Ya mungkin, tapi amandemen ini dimungkinkan juga untuk penyempurnaan karena Undang-Undang Dasar 45 itu yang aslinya nggak boleh dicopot-copot. Kalau mau ada adendum. Seperti Amerika sudah berkali-kali amandemen tapi tidak merusak semangat. Tidak merusak sendi-sendi bernegaranya, negara-negara yang baik gitu. Jadi ini sekarang udah dirusak semua. Kan ketua MPR-nya adik kelas ente. Bambang. Iya, jadi memang Susatyo. Bamsud. Iya, dia juga pernah ke rumah saya gitu, Bamsud dulu. Waktu dia masih mahasiswa. Masih wartawan. Ada Mahasiswa ya. musibah juga kita yang senang. Jadi artinya intinya adalah bahwa tata kelola bernegara hendaknya semua kekuasaan kehakiman atau kekuasaan militer itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan siapapun. Saya concern sekali karena tentara ini harus menjadi garda terdepan dalam membela rakyat, Membela negara. bangsa, negara dan tanah air. Tapi kalau tentara menjadi alat kekuasaan, nah itu sudah artinya mencederai, sudah mengkhianati cita-cita dari awalnya tentara keamanan rakyat. Awalnya kan TKR. BKR. Iya, baru Badan Keamanan Rakyat. Nah, Baru kalau BKR ya. BKR. dari TKR, dari BKR. BKR, baru BKR. dari TNI. Baru TNI. Abri Ya. dulu, Abri. Saya keluarga TNI. Ayah saya, kakek saya, paman saya semua keluarga TNI. Saya sangat kecewa bahwa kekuatan militer ini tidak mendapatkan peran yang besar untuk menjaga kedaulatan rakyat tadi yang seperti Ketua TPO sampaikan. Saya kira itu saja, bahwa problem kita tentu yang kalau dibilang paling dasar adalah kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum itu dia menyelesaikan semua sengketa, semua perkara, semua masalah yang seperti Bunda Eli Daneti yang katakan bahwa harapan rakyatlah mencari keadilan di pengadilan. Tapi kalau pengadilan udah Tidak ditemukan. seperti kayak begini, ya ini negara nggak akan maju. Berarti amburadul pengadilan terus orang cari keadilan dengan cara-cara masing-masing. Ya. Lah iya, kita bisa Bisa lihat jadi. praktek-prakteknya Hah? gimana. Bisa jadi. Bisa itu. Sudah terjadi, sebetulnya sudah terjadi. Tidak percaya itu kan bahaya. Bukan, sebetulnya Terjadilah sudah hukum sering rimba. sebetulnya sudah sering Terjadi. terjadi gitu, bahwa rakyat Aduh, yang jangan. yang sekarang viral jangan melapor ke polisi katanya gitu kan. Iya. Nah,
Banyak hal-hal sebetulnya dari Sengkonkarta, dari zaman dulu udah banyak ini. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan yang tadi saya bilang. Prinsipnya adalah pemisahan kekuasaan. Kekuasaan hakim itu tidak boleh di bawah kekuasaan eksekutif. Apa yang maksudnya jangan lapor polisi itu? Ada yang viral sekarang Viral, di ya. medsos, Tagar. jangan melapor polisi. Kalau polisi. Jadi kan polisi ini kan Itu namanya civil disobedience. Disobedience. Jadi pembangkangan sipil, Ya. jadi dia bisa ambil tindakan sendiri. Sendiri. ya. Itu maksudnya. Oh ya, saya kira itu ya kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Salam hikmat Indonesia. Allah. Muslim mau tanggap? Ya. Sebentar. Kita biasakan dalam diskusi kita, terutama di forum TPUA ini, egaliter. Nah, ini kita bersyukur ada kedatangan tamu dari Riau, dari Tanjung Priuk, Kobar ya, anak buahnya Bang Rijal ya, juga dengan ini. Jadi kita kasih kesempatan mereka berpendapat. Baru nanti lainnya lagi. Silakan yang dari Riau. Yang jauh-jauh dari Riau. Ini aktivis Riau ini. Yes. Selalu berjuang, pernah kena siram air Yang mata. menurut Ibu seperti apa ini kondisi bangsa hari ini? Ya, terima kasih ya Bang Daeng. Jadi saya tadi mendengar, menyimak, itu memang sangat miris sekali ya. Memang. Kalaulah tidak di pengadilan kita akan mendapatkan keadilan, kemana lagi? Ya. Jadi semestinya mungkin kita ini terlalu jiwa-jiwa kita ini sudah tergerus semua. Saya pikir begitu. Jadi tidak ada lagi hakim-hakim yang tulus, tidak ada lagi penegak-penegak hukum yang memang mau menegakkan hukum itu sebaik-baiknya. Susah kita. Di mana salahnya ini harus dicari. Karena kalau tidak begitu akan keterusan dan semakin rusak. Mungkin dengan pendidikan dasar yang kembali seperti dulu lagi sehingga menciptakan idealis-idealis, nah, itu sangat kita butuhkan karena sekarang memang susah sekali dan saya baru saja korban atas ketidakadilan itu. Apa itu jenis apa itu korban ketidakadilan? Korban dari kriminalisasi, Bu. Iya, tapi alhamdulillah saya kemarin di pengadilan mendapatkan keadilan yang bagus. Cuma prosesnya saya sangat TKP-nya di mana, Bu? di Riau. Di mana Riau-nya di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya. Ibu tinggal di Pekanbaru Iya. ya? Iya. Saya berjuang, akhirnya saya mendapatkan hak saya gitu. Nah, dengan kejadian di sini saya sangat shock juga ya. Karena pengadilan di sini kok sepertinya jadi membodohi kita. Keputusannya seakan-akan kita tidak tahu apa-apa. Betul. Padahal pengadilan negeri Jakarta itu diklaim sebagai pengadilan negeri terbaik se-Indonesia ya. Kejadian ini itu menjadi luntur. Ya, dan saya ikut kecewa, merasakan kekecewaan kita Bukan semua. Rizzo yang memutuskan, tetapi kelakuan dia. Jadi memang semoga memang masih ada, kita harapkan pengadilan yang menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Amin. Kalau sudah kembali ke sana, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak, ya kita akan hancur Menunggu selanjutnya. pengadilan rakyat, Ya. Terima Oke, kasih. selanjutnya silakan Bang Jones. Ini setelah menyimak di sini itu seperti apa Jadi, pendapat Bang Jones nih? Saya pandangan aja Iya, ya, dari pandangan. hasil dari Sebagai kutipan. rakyat. Nah, jadi apa yang kita simak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kita ini sebagai rakyat Indonesia harus peduli dengan situasi yang ada saat ini. Iya. Kita jangan diam. Jangan ada bahasa tidak ada urusan sama saya, itu tidak ada. Bukan urusan saya. Yang biasa bilang bukan urusan saya itu Bapak Itu. itu Pak Lurah tuh. Jangan Bukan sampai urusan saya. apa yang dikatakan Profesor Bang Egy Sujana, Malik Yaumiddin, itu harus ditegakkan. Iya. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Ingat itu. Kekuasaan kita pasti akan ada masa baktinya, dan kita pun nanti akan kembali ke rakyat. Kalau sudah menjadi rakyat, kita akan tahu rasanya bagaimana menjadi rakyat biasa. Jadi pandangan saya dan para kaum aktivis, jangan diam. Ingat kata pepatah dari
dari siapa ya? Ada bahasa kejoliman berkembang biak karena diamnya orang-orang baik. Itu kita harus lawan. Ada Ali, ada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kita harus lawan. Jangan sampai kita diamkan permasalahan ini. 20-30 tahun anak cucu kita nanti akan merasakan. Kita harus cegah mulai dari sekarang. Jadi, saya pikir dari itu aja dehnya. Pandangan kami dari masyarakat yang mudah-mudahan terus bergerak dan maju, pantang mundur. Insya Allah apapun rencana kita demi kebaikan ini, insya Allah terlaksana. Amin. Takbir. Terima kasih. Selamat. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim, closing statementnya aja. Ya, baik. Kita udah pemilik warungnya udah mau tutup pemirsa. Jadi langsung aja Pak Ya, Muslim. 1 menit saja. Ya. Baik, dari semua ini, fenomena yang ada ini, saya khawatir negara ini atau kepemimpinan sekarang ini menuju kepada negara otoritarianisme atau negara totaliter, ya kan? Itu adalah ciri penguasa komunis. Yes. Itu. Saya khawatir itu. Jadi ketika eksekutif menguasai parlemen, juga menguasai yudikatif, ya kan? Dan penegakan hukum juga kemudian semena-mena seperti itu tadi, membanting mahasiswa, ya kan? Atau hakim juga ketakutan dan lain sebagainya. Itu jangan sampai negara ini terseret kepada arus kekuasaan, otoritarianisme, menjadi negara totaliter, yang itu adalah ciri khas negara komunis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Egy Sujana Masal Channel maupun PPM Center dimanapun berada, kita simak tadi pembicaraan para pembicara kita yang sangat luar biasa, sehingga semoga keadilan di negeri ini masih ada dan pejabat-pejabat kita yang pemilik kekuasaan hari ini benar-benar bertindak untuk rakyat. Kalau tidak, maka akan terjadi pengadilan rakyat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, tetap semangat. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cerdas, berani, militan. CBM. Cerdas, berani, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.